Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lesya Angelita, NPM 2301010065. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai teknologi informasi dan otomasi perpustakaan. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu teknologi informasi dan otomasi perpustakaan. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai teknologi informasi. Jadi, teknologi informasi merupakan gabungan antara teknologi komputer dan telekomunikasi. Teknologi informasi memanfaatkan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komputer, dan internet untuk mengubah, mengelola, menyimpan, mencari, memproses, memperoleh informasi secara aman, dan menyebarkan informasi secara lebih cepat dan efisien. Nah, selain itu, teknologi informasi juga memiliki fungsi atau manfaat dalam perpustakaan. Di sini saya hanya menjelaskan 3 poin saja. Yang pertama, ada akses informasi lebih cepat, yang dimana teknologi informasi ini memungkinkan pengguna mencari dan menemukan koleksi perpustakaan dengan cepat melalui sistem online public access katalog dan database digital. Pengguna tidak perlu mencari secara manual, cukup memasukkan kata kunci, judul atau pengarang, dan informasi langsung muncul secara akurat. Fungsi yang kedua yaitu penyimpanan data yang teratur. Teknologi informasi membantu perpustakaan menyimpan data koleksi, anggota, dan aktivitas peminjaman dalam basis data yang rapih, aman, dan mudah diakses. Data diorganisasi secara sistematis sehingga memudahkan pustakawan dalam pengelolaan, pencarian, hingga pembuatan laporan. Yang ketiga yaitu layanan digital. Perpustakaan dapat menyediakan berbagai layanan berbasis teknologi seperti e-book, jurnal, repositori digital, layanan referensi online, serta pendaftaran anggota secara daring. Layanan ini memperluas jangkauan perpustakaan sehingga dapat diakses kapan saja dan dari mana saja. Dan fungsi yang nomor 4 dan 5, teman-teman bisa mencari sendiri dengan memanfaatkan teknologi digital yang sudah saya jelaskan tadi, bisa melalui e-book, jurnal, ataupun aplikasi lainnya seperti ChatGPT, Google, dan lain-lain. Oke, next saya akan menjelaskan mengenai otomasi perpustakaan, yaitu merupakan proses penggunaan teknologi informasi untuk menggantikan atau mempercepat pekerjaan manual di perpustakaan, sehingga seluruh kegiatan mulai dari penggadaan, pengolahan, penyimpanan, peminjaman, hingga pelaporan dapat dilakukan secara lebih cepat, efisien, terintegrasi, dan akurat. Selanjutnya, untuk fungsi otomasi perpustakaan, di sini saya ingin mengambil 5 poin saja. Yang pertama itu memudahkan proses sirkulasi atau peminjaman dan pengembalian. Otomasi membantu pustakawan mempercepat proses peminjaman, pengembalian, perpanjangan, dan pengecekan denda melalui barcode atau RFID sehingga layanan lebih cepat dan akurat. Yang kedua, mempercepat pengolahan koleksi. Pekerjaan seperti katalogisasi, klasifikasi, dan entry data buku dapat dilakukan secara otomatis melalui sistem. Hal ini meningkatkan konsistensi data dan mengurangi kesalahan manual. Selanjutnya, yang ketiga yaitu menyediakan akses informasi yang terintegrasi. Sistem otomasi menghasilkan katalog online yang dapat diakses pengguna untuk mencari koleksi berdasarkan judul, pengarang, subjek, maupun kata kunci tertentu. Akses informasi menjadi lebih mudah dan cepat. Yang keempat, meningkatkan efisiensi administrasi. Otomasi membantu menyimpan dan mengolah data anggota, data koleksi, serta laporan statistik secara otomatis. Pustakawan tidak perlu membuat laporan secara manual karena sistem menyediakan fitur laporan lengkap. Dan yang kelima yaitu mendukung manajemen koleksi. Dengan sistem otomasi, perpustakaan dapat mencatat lokasi buku, memantau buku yang hilang atau rusak, melacak koleksi yang paling banyak dipinjam, dan merencanakan pengadaan secara terarah.
Nah, jadi teknologi informasi dan otomasi perpustakaan memiliki fungsi yang sama, yaitu membantu mempercepat pekerjaan perpustakaan, mempermudah akses informasi, dan meningkatkan kualitas layanan kepada pengguna. Namun, teknologi informasi lebih berfokus pada penyediaan perangkat, jaringan, serta layanan digital yang mendukung pengolahan dan penyebaran informasi secara luas. Sedangkan otomasi perpustakaan lebih menekankan pada penggantian proses kerja manual menjadi sistem otomatis yang terstruktur, seperti katalogisasi, sirkulasi, dan manajemen koleksi. Oke teman-teman, itulah tadi pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Semangatnya sudah, action tadi.